Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Dan ini adalah kali kedua kita boleh memulai ibadah tatap muka. Dan kita terus berdoa dan berharap tentunya ya keadaan semakin membaik sehingga kita boleh beribadah seperti dulu lagi. Bangku-bangku boleh penuh, jadi nggak kayak sekarang kita lihat kanan kiri masih kosong ya. Jadi kita berharap bersama, kita terus doakan agar kondisi semakin membaik tentunya. Mari saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita pada hari ini untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Hormat diberi. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Mari kita menyambut pembacaan bersama kita dengan kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. KPPK 368. Di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ripka Karsia, kami persilahkan.
Amin. Terima kasih. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yang terambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Titus pasal 1 ayat 1 ya sampai 4. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, bahwa persembahan kita bukan dari seberapa besar yang kita bisa berikan kepada Allah, tetapi Allah lebih melihat kesetiaan hati setiap kita untuk selalu memberikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian setia dan kita diberikan kesempatan untuk maju ke depan seperti biasa memberikan persembahan. Jemaat bangkit berdiri. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sadarlah, Tuhan tahu setiamu. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, yang bukan hanya sekedar berkat jasmani Tuhan, tapi Engkau juga memberikan kami berkat rohani dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat pagi hari ini biarlah ketika kami boleh memberikan persembahan kami itu adalah sebagai rasa syukur dan cinta kasih kami kepada Allah, dan biarlah apa yang kami berikan sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberi pada pagi hari ini. Biarlah setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang bertemakan memelihara iman bersama, yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi hati kita, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat baru bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Dahulu, sekarang, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan sebagaimana lagu pujian yang barusan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena sekalipun firman-Mu itu tidak pernah berubah, namun senantiasa menolong dan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Karena melalui kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan kepada setiap kami nasihat dan petunjuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami ketika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca satu bagian daripada firman-Mu, dan kami akan merenungkannya. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, berikan kepada setiap kami pengertian akan kebenaran firman,
Sehingga firman yang telah kami baca dan akan kami renungkan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan memelihara akan iman kami bersama, untuk tumbuh bersama-sama Tuhan, untuk berbuah bagi kemuliaan akan nama-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 6, di mana tema kita hari ini itu memelihara iman bersama. Dan saya akan membaca sekali lagi bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan kehidupan yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita, kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh memasuki surat penggembalaan yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, dan itu sangat jelas di dalam ayat yang keempat bahwa surat ini ditujukan untuk rekan pelayanan ataupun juga anak rohani daripada Rasul Paulus yang bernama Titus. Saudara, siapakah Titus sehingga dia dipercayakan untuk melayani? Bahkan kalau kita melihat ada satu tanggung jawab yang begitu besar yang Rasul Paulus berikan kepada Titus. Saudara, kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, aku telah meninggalkan engkau ini adalah Titus, di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi saudara, dari ayat 5 kita tahu bahwa Titus adalah seorang pelayan Tuhan, seorang rekan pelayanan Paulus yang memiliki satu tanggung jawab yang besar. Titus ditinggalkan di kota Kreta setelah pembebasan Rasul Paulus dilepaskan dari penjara yang ada di Roma. Dan ternyata ketika dia ditinggalkan ataupun ketika dia dipercayakan di kota Kreta, Titus memiliki satu tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena di Kreta ada jemaat Tuhan yang perlu untuk dibenahi di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan bergerejanya. Oleh karena itu apa yang menjadi tugas daripada Titus bukanlah satu tugas yang mudah, tetapi satu tugas yang begitu berat. Tetapi ketika Paulus mempercayakan pelayanan ini, berarti Titus adalah orang yang boleh dikatakan memiliki pengalaman dan juga kedewasaan secara rohani, kedewasaan secara spiritual, kedewasaan secara mental dan juga secara psikologi. Sehingga dia tidak diragukan lagi atas kepemimpinannya. Dia adalah seorang yang bisa diandalkan. Dia adalah seorang yang dewasa di dalam kepemimpinannya. Sehingga Rasul Paulus memberikan satu tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah yang seringkali timbul di dalam gereja, di dalam kehidupan jemaat. Nah, sehingga Rasul Paulus berpesan supaya di sana dibentuk ataupun ditunjuk para penatua-penatua, para diaken-diaken, sama seperti apa yang Paulus tugaskan kepada Timotius untuk menyelesaikan ataupun untuk mengatur pelayanan yang ada di kota Efesus. Oleh karena itu saudara, kita melihat bahwa tujuan daripada surat
Rasul Paulus kepada Titus ini begitu jelas. Dan kalau yang namanya seseorang menulis surat gitu ya, mungkin kita yang generasi 90-an ke sana ya, kalau yang 90-an ke sini, apalagi yang udah mau masuk tahun-tahun 2000 itu, kayaknya tidak punya budaya di dalam hal surat menyurat gitu ya. Kalau kami yang senior-senior itu surat itu adalah salah satu alat komunikasi yang sangat cukup efektif waktu itu ya. Ya mungkin buat kalian yang generasi milenial tidak mengenal itu, yang kalian kenal mungkin SMS, WA, yang seperti ada sekarang ini. Tapi kalau zaman kami, dimanapun kami berada, kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh, mungkin itu orang tua, begitu ya, saudara kami menggunakan surat. Dan demikian juga ketika orang mau melamar pekerjaan, ada yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, sehingga saudara dari surat itu ketika kita membaca, ketika kita menerima, ataupun ketika kita mengirimnya, pasti itu ada satu tujuan yang jelas. Mengapa surat itu ditulis? Mengapa surat itu ditujukan kepada seseorang atau kepada keluarga? Pasti ada maksud dan tujuan yang begitu jelas, sehingga penerima surat dapat memahami dan mengerti isi daripada surat itu. Nah, demikian juga ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus, tentunya memiliki satu tujuan yang jelas. Saudara, apa tujuannya? Kalau kita memperhatikan kemudian berkaitan dengan tema kita hari ini tentang memelihara iman bersama, di dalam ayat 1 di situ dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata memelihara itu tidak ada, ya. Kata memelihara di dalam, bisa ditampilkan Grace ayat 1-nya, ya. Kata memelihara di dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Kemudian kata ibadah di dalam ayat 1 bagian terakhir itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kesalehan. Ada juga yang menerjemahkan dengan ajaran agama kita. Nah, tetapi ketika Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan kata memelihara di situ, kemudian juga agama ataupun ajaran kesalehan itu diganti dengan ibadah, tentunya itu akan tujuannya adalah untuk memperjelas supaya kita sebagai pembacanya kita mengerti, kita memahami untuk apa surat ini ditulis. Saya yakin bahwa Paulus adalah seorang rasul yang tidak begitu saja ya membentuk jemaat, mendirikan jemaat terus ditinggalkan begitu aja enggak. Tetapi kita melihat bahwa karakter seorang Rasul Paulus adalah ketika dia sudah mendirikan jemaat, dia di sana mengutus anak-anak rohaninya untuk melanjutkan pelayanan di sana, untuk memelihara iman jemaat yang dia dirikan. Sehingga jemaat itu tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi ada gembala di sana, ada para pelayan, para penatua-penatua, dan lain sebagainya. Organisasi yang dibentuk ataupun yang didirikan ataupun yang disusun oleh Rasul Paulus yang dipercayakan kepada para murid-muridnya, anak-anak rohaninya begitu baik. Nah, jadi saudara, ketika Lembaga Alkitab menambahkan kata memelihara di situ, menunjukkan bahwa surat daripada Rasul Paulus itu semakin jelas bahwa tujuan dia menulis surat itu bukan hanya mengutus ya anak rohaninya, tetapi untuk memelihara iman. Dan yang namanya memelihara itu pasti ada sarana-sarananya. Sama seperti kalau kita mau memelihara ayam gitu ya. Kita harus punya sarana. Paling tidak ada lahan, entah besar entah kecil itu ada. Kita siapkan kandangnya supaya ayam tidak berkeliaran. Ataupun kalau lahannya besar, mungkin dipagari dan lain sebagainya. Ada sarana, saudara. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian ini ketika kita bersama-sama merenungkan satu tema memelihara iman bersama, kita akan melihat sarana-sarana yang dipersiapkan ataupun yang harus dilakukan oleh setiap kita supaya iman saudara dan saya ini bertumbuh.
Iman yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang hidup yang harus kita pelihara bersama-sama di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu melalui Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya akan membagikan ada 3 sarana yang harus saudara dan saya miliki agar iman kerohanian kita itu dapat bertumbuh. Iman kerohanian saudara dan saya dapat berakar. Iman kerohanian saudara dan saya dapat berbuah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Saudara, sarana yang pertama yang harus saudara dan saya miliki untuk supaya kita bisa memelihara iman kita adalah ibadah. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, kata ibadah tadi saya katakan bahwa dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan kepada kesalehan, tetapi juga ada yang menerjemahkan sebagai ajaran agama kita. Tetapi saya tidak mempersoalkan tentang bahasa aslinya itu, tetapi yang jelas dari ayat 1 ini, bahwa Rasul Paulus, dia memahami bahwa panggilan yang Tuhan Allah percayakan di dalam hidupnya, ketika dia memberitakan firman Tuhan dan ada orang-orang yang bertobat, yang mereka meninggalkan kepercayaan yang lama, kemudian mereka hidup di dalam pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran ini adalah memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hal itu diwujud nyatakan melalui hidup saleh, melalui hidup menurut ajaran agama. Agama yang mana? Yaitu agama Kristen. Karena ketika Rasul Paulus menuliskan bagian surat ini kepada Titus, dia adalah seorang pengikut Kristus. Dan kalau itu ditujukan kepada Titus, Titus juga adalah anak rohani yang sama-sama menjadi pengikut Kristus. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita mendengar Injil, kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sarana pertama yang harus kita miliki di dalam memelihara iman adalah ibadah. Karena ibadah ini adalah bagian dari kehidupan orang beragama. Kita sebagai orang Kristen tiap minggu kita datang beribadah. Nah, oleh karena itu ibadah inilah yang harus kita jadikan sarana supaya kita bisa memelihara iman kita. Saudara, kenapa ibadah itu harus menjadi sarana? Karena inilah yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan semata-mata ketika kita rajin dan tekun datang ke gereja untuk beribadah, kita mau menunjukkan kesalehan kita, bukan hanya sekedar itu. Kita bukan hanya ketika kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita mau menunjukkan bahwa aku melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi melalui ibadah kita bersama-sama, ada satu kerinduan yang harus kita miliki, yang harus saudara dan saya miliki, untuk bertumbuh bersama-sama, untuk memelihara akan iman kita, untuk menyaksikan iman kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang harus rajin beribadah, untuk menunjukkan akan kehidupan kita, bahwa kita rindu untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam ibadah itu bukan hanya sekedar relasi kita kepada Tuhan, tetapi di dalam ibadah kita membangun relasi dengan sesama kita, membangun relasi dengan saudara-saudara seiman kita, sehingga di dalam ibadah kita bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani, sehingga kita memiliki komunitas yang indah. Kita memiliki komunitas yang bisa membangun akan iman kerohanian kita. Sehingga iman saudara dan saya bukan hanya bertumbuh, tetapi juga terpelihara dengan baik. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah menyediakan sarana untuk kita, marilah kita menggunakan sarana ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah dengan kesungguhan hati,
bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan penuh sukacita bahwa aku mau datang beribadah untuk memuji Tuhan. Aku mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jadi saudara, melalui ibadah kita membangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Saudara, di dalam unsur ibadah ini juga bukan hanya sekedar kita duduk, datang, bernyanyi, memuji Tuhan. Enggak, saudara. Di dalam ibadah ini kita bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Ada pelayanan-pelayanan yang dapat kita ambil ketika kita dipercayakan melayani. Kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga melalui ibadah ini, melalui pelayanan kita di dalam ibadah dapat berjalan dengan baik. Semua bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Oleh karena itu saudara, ibadah harus kita bangun bersama-sama dengan satu tujuan, untuk memelihara iman kita bersama. Demikian juga saudara, bukan hanya di tempat ini kita beribadah. Ibadah secara pribadi pun dapat kita lakukan, dapat kita kerjakan. Misalkan melalui saat teduh. Karena yang namanya saat teduh adalah saat teduh pribadi. Bagaimana kita secara kerohanian, secara iman, mau membangun iman rohani kita, memelihara iman kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau kita dikatakan makan sehari 3 kali saudara untuk jasmani kita, maka kerohanian kita pun sebetulnya tidak cukup, hanya seminggu sekali. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya saat teduh secara pribadi, saat teduh secara rutin. Karena di dalam saat teduh itu kita bisa memuji Tuhan secara pribadi, kita bisa berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Di dalam saat teduh kita bisa membaca firman Tuhan secara pribadi dan merenungkannya secara pribadi. Karena disitulah yang akan memperkokoh iman kita. Karena kalau kita cuma seminggu sekali datang beribadah di tempat ini bersama-sama, itu tidaklah cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya saat teduh, mungkin juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi yang lainnya. Misalkan ada persekutuan doa. Kalau selama pandemi gereja kita mengadakan doa malam, ya. Itu diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, ya. Itu ada doa malam, kemudian ada juga doa pagi hari Sabtu secara online, saudara. Jadi kita bisa mengikutinya. Tapi kalau kita tidak bisa mengikuti, kita bisa melakukannya itu secara pribadi. Ataupun kalau nanti kita sudah kembali normal untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja kita, ada perhimpunan-perhimpunan yang bisa kita ikuti. Misalkan ada youth, ada PKD, ada sekolah minggu. Kita bisa mengikutinya. Untuk apa, saudara? Inilah sarana untuk memelihara iman kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Karena kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia ini bukanlah suatu perjalanan kehidupan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak masalah persoalan yang kita alami. Kita membutuhkan kekuatan yang bukan dari manusia, tetapi kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena hidup saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Sehingga sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mau mempercayakan hidup kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mohon kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Supaya pengetahuan akan kebenaran itu juga dapat saudara dan saya aplikasikan. Kita mau melatih diri untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara iman kita melalui kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Kemudian sarana yang kedua untuk memelihara iman kita, sarana yang kedua yaitu berpegang kepada janji Allah. Berpegang kepada janji Allah. Kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mempertaruhkan hidupnya. Dalam tanda kutip, dia tidak lagi mempedulikan nasib ataupun keselamatan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena dia tahu, dia yakin dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan
Yesus Kristus di atas kayu salib, apa yang sudah firman Tuhan janjikan, itu adalah janji Allah yang pasti akan digenapi. Rasul Paulus di dalam pemberitaan firman-Nya, dia berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam anugerah keselamatan. Kita harus memegang akan janji Tuhan, anugerah keselamatan yang sudah kita terima, yang diberikan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah pengharapan, itulah yang harus kita pegang, itulah keyakinan yang harus kita miliki, saudara. Minggu lalu saya katakan bahwa penderitaan kita di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu kita tidak boleh berpaling dari iman kita, meninggalkan iman kita, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus hanya untuk menikmati dunia ini yang hanya bersifat sementara. Nah, oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memelihara iman kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang setia sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia setia melakukan segala tugas dan panggilannya. Di dalam kemanusiaannya dia terus memberitakan akan Injil Tuhan. Dari desa ke desa, dari kota ke kota melakukan begitu banyak mujizat. Karena ada janji Allah yang dia beritakan, yang dia sampaikan kepada setiap pendengarnya, supaya orang itu bertobat, supaya orang itu meninggalkan jalannya yang rusak, meninggalkan dosa-dosanya, terima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Itulah berita yang disampaikan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, di dalam karya keselamatannya. Dia tidak datang begitu saja lalu disalib, enggak. Tetapi dia memberikan satu contoh dan teladan di dalam hidup saudara dan saya, dan juga di dalam kehidupan para rasul, bahwa mereka harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu harus diberitakan, harus disaksikan, harus dihidupi di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan saudara dan saya juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup setiap kita tentunya memiliki yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman-pengalaman rohani setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika kita memiliki pengalaman rohani, betapa bersukacitanya diri kita. Ketika pengalaman rohani yang kita peroleh dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Misalkan, di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, saya mau tanya, apakah di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan sampai hari ini, Tuhan membiarkan kita dalam kekurangan, dalam kelaparan? Saya rasa tidak ada. Mungkin kita susah, iya ada. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mencukupkan segala sesuatu di dalam hidup kita, sehingga kita tidak berkekurangan. Kita cukup makan, tidak sampai mati ataupun sakit karena kelaparan. Ya kecuali yang diet, nggak mau makan, bukan karena nggak ada makanan, diet. Kenapa? Ya mungkin untuk tujuan kesehatan, mau menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Akhirnya sakit, mungkin karena saking ekstrimnya, begitu kan ada orang-orang yang diet secara ekstrim sehingga sakit. Tetapi apakah dia tidak punya makanan? Ada makanan, tetapi dia melakukan diet begitu ya, yang kurang memperhatikan dirinya. Sampai hari ini kita tidak dibiarkan oleh Tuhan berkekurangan. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian di dalam iman kita, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja. Memang yang namanya masalah persoalan itu nggak pernah lepas dari hidup kita. Tetapi kalau kita sampai hari ini boleh duduk di dalam ruangan untuk beribadah kepada Tuhan, artinya ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita datang beribadah, kita yakin bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita di masa-masa yang lalu,
di hari-hari yang sudah kita lalui. Dan kita datang, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa di hari-hari ke depan, Tuhan pun akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Demikian juga saudara, ketika saudara dan saya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Misalkan saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah satu ayat yang salah satu ayat favorit saya sejak kecil. Sehingga setiap kali ada masalah persoalan di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya selalu berdoa. Karena saya percaya kepada janji Tuhan. Bahwa ketika ada masalah persoalan apapun itu yang saya alami di sepanjang hidup saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelegaan karena ada janji-Mu. Engkau memerintahkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadamu untuk datang kepadamu, untuk berdoa kepadamu. Setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau mengundang untuk datang kepadamu, menyampaikan segala beban, penderitaan, kehidupan, masalah persoalan. Yang namanya beban hidup itu banyak, saudara. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak, dan juga masalah-masalah yang lain. Yang masih sekolah juga pasti punya beban berat, punya masalah, punya persoalan. Apa? Diajar sama guru nggak ngerti-ngerti, ya kan? Nilainya jelek terus, sampai rumah pasti orang tuanya, ya mungkin ada yang cuma nasihati, ada juga yang, nggak peduli juga mungkin ada. Mungkin juga ada yang, gimana sih kamu udah sekolah, masih nggak ngerti, udah diajar nggak ngerti. Itu menjadi beban psikologi bagi seorang anak. Mungkin orang tua nggak peduli, tetapi kalau nilainya jelek terus itu juga malu di kelas, malu sama teman-teman. Itu juga menjadi beban, saudara. Sehingga kita butuh datang kepada Tuhan. Mohon hikmat yang daripada Tuhan, berikan hikmat pengertian. Lalu mengoreksi diri, kenapa kok saya nggak ngerti kalau guru saya menerangkan, guru saya menjelaskan. Mungkin kurang konsentrasi, mungkin ngantuk, kurang istirahat, mungkin kebanyakan bermain, mungkin juga kurang mengerjakan ataupun kurang latihan di dalam mengerjakan soal-soal latihan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbeban berat, kita mau datang kepada Tuhan, ada satu kesadaran kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kesadaran bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang akan memberikan kelegaan di dalam hidup kita. Sehingga saudara, melalui pengalaman-pengalaman rohani ini, kita mau terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan tentang janji Tuhan akan kehidupan yang kekal itu. Sehingga hidup saudara akan fokus bahwa aku mau melakukan apapun yang aku kerjakan di dalam dunia ini bertujuan untuk kehidupan yang kekal. Untuk sebuah nilai kekal dalam hidup kita. Sehingga di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beragama Kristen, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kesalehan, saudara dan saya tidak hidup sembarangan. Saya atau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan bahwa saya diciptakan ke dalam dunia ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Aku diampuni dosa-dosa dan memberikan anugerah keselamatan, tujuannya adalah untuk kehidupan yang kekal, bukan hanya hidup yang sementara di dalam dunia ini. Sehingga saudara, marilah kita bersama-sama untuk terus belajar dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Peganglah janji-janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena di sanalah saudara dan saya akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani itu. Sehingga iman kerohanian saudara dan saya dapat terpelihara dengan baik. Itulah yang menjadi tugas tanggung jawab seorang Titus di kota Kreta. Ketika nanti di dalam bagian selanjutnya kita melihat bagaimana dia mempersiapkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengajar. Dan ada orang yang dipersiapkan untuk menggantikannya. Dia harus mempersiapkan satu orang, di sana disebutkan namanya Tikhikus.
itu harus dipersiapkan oleh Titus untuk menggantikan, untuk menjadi seorang gembala yang ada di Kreta. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berpegang teguh kebenaran firman Tuhan dan tidak meragukannya lagi. Kemudian sarana yang ketiga buat saudara dan saya agar dapat memelihara iman bersama adalah bersaksi, saudara. Bersaksi. Di dalam ayat 3 di situ dikatakan, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Nah, jadi saudara, dari ayat 3 kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil itu bukan semata-mata untuk kesombongan dirinya. Dia tidak pernah menyombongkan hal itu. Aku hebat bisa mendirikan jemaat di sana. Enggak, saudara. Tetapi dia bersaksi melalui kehidupannya, mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan Injil. Itu adalah tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu adalah perintah Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Paulus mempertaruhkan hidupnya, bahkan tadi saya katakan dia tidak peduli dengan hidupnya, agar dia bisa memberitakan Injil, agar dia bisa bersaksi. Jadi apa yang Rasul Paulus lakukan di sepanjang hidupnya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, tentunya Rasul Paulus ini juga meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di sepanjang hidupnya, Tuhan setia. Yesus Kristus setia dengan panggilannya untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Dari desa tadi saya katakan dari desa ke desa, dari kota ke kota, kemudian di mana Yesus mengadakan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Dia memberitakan Injil di sana, dia menyaksikan Injil. Sehingga orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan dirinya bisa percaya kepada Tuhan. Hidupnya diubahkan, iman kerohanian dapat bertumbuh. Dan hal itu kita bisa lihat bagaimana kehidupan para rasul, murid-murid Yesus yang percaya kepadanya. Mereka menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bersaksi di dalam sepanjang hidupnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya dipanggil juga untuk bersaksi. Bersaksi adalah sarana bagaimana kita memelihara iman kita. Karena bersaksi itu bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi bagaimana kehidupan saudara dan saya itu disaksikan. Saudara dan saya harus menceritakan iman kita kepada orang lain. Mungkin kepada anggota keluarga kita. Menceritakan tentang pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Itu juga adalah cara bagaimana kita bersaksi. Kita bisa bersaksi dengan mungkin karyawan, mungkin juga teman-teman kerja kita, mungkin dengan tetangga. Tadi saya katakan mungkin dengan saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu-ragu. Karena ketika saudara dan saya sudah memiliki pengalaman iman kerohanian itu, pengenalan akan Tuhan, bahkan akan keselamatan, janji Tuhan dalam memberikan hidup yang kekal di dalam hidup saudara, itu bukan untuk kita simpan sendiri, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita harus membagikannya kepada orang lain, menceritakannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, sehingga melalui apa yang kita katakan, kesaksian kita dengan melalui kehidupan kita, orang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, inilah sarana-sarana yang harus kita pakai, kita pergunakan. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen hari ini, janganlah menjadi orang-orang Kristen yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa. Tetapi marilah kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau hidup saleh. Kita mau sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita mohon hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk hidup sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan,
untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami harus memelihara iman kami bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya sarana yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami mau sungguh-sungguh memanfaatkannya, memakainya Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan beribadah secara berjemaat maupun di dalam kehidupan kami secara pribadi. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar tahu Alkitab, tetapi kami mau mempraktekannya, melakukannya di dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, bimbing kami supaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Bahkan di dalam hidup kami tidak meragukan akan janji akan kehidupan yang kekal, yang telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan sediakan untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami supaya kami memiliki keberanian untuk bersaksi. Karena ini juga sebagai sarana bagi kami untuk bertumbuh dan memelihara iman kami ya Tuhan. Bimbinglah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami memiliki pengalaman-pengalaman rohani, hidup bersama dengan Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada penginjil Rita. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi dan kita tutup dengan pujian amin. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhir. Dan kiranya Tuhan, melalui ibadah ini, iman kerohanian kami Tuhan boleh terus dikuatkan, boleh terus terpelihara di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan. Engkau mengetahui akan pergumulan mereka hari ini, kesibukan mereka saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau menolong setiap mereka. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, jika ada pergumulan, kiranya Tuhan pun yang memberkati dan memimpin dan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk proses pendewasaan iman setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong kami dan bimbing kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat yang bisa menjadi perhatian kita bersama, yaitu kebaktian minggu depan. Liturgisnya adalah Ibu Henis Agustina, doa syafaat saya sendiri, petugas pelayanan Saudari Minghung dan Ibu Indra, doa syukur Saudari Minghung, LCD Saudari Sheila, keyboard Saudari Leni. Demikian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.